Pemirsa, jerat judi online semakin merajalela. Menurut data Kemenko Polhukam, 8,8 juta masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas judi online. Hari ini kita juga dikejutkan dengan angka pasien judi online di RSCM yang melonjak 2 kali lipat. Lalu bagaimana mengatasi judi online yang semakin masif menjerat masyarakat? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom, yaitu tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria, tim Cyber, Digi, dan Data Nusa Putra University Teddy Mantoro, serta Ketua Departemen Psikiatri RSCM FKUI Kristiana Siste. Selamat malam Pak Teddy, Ibu Kristiana, dan juga Mas Hariko. Ya, sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial. Jerat judi online semakin mengerikan. Hari ini berita mengejutkan datang dari RSCM di mana pasien korban judi online melonjak 2 kali lipat dari tahun 2023. Bahkan ada pasien yang mengalami kerusakan otak. Untuk tata laksananya sendiri, memang tata laksananya harus komprehensif. Jadi karena ada kerusakan otak juga, sehingga tata laksananya itu juga melibatkan obat-obatan untuk mengurangi keinginan bermain judi. Lalu karena ada pikiran yang salah, dia seperti tidak terkontrol untuk bermain judi, ada psikoterapi yang namanya terapi kognitif perilaku. Dan juga karena ada kerusakan otak bagian depan sehingga tidak bisa mengendalikan perilaku, maka ada modalitas terapi terkini namanya transmagnetic stimulation. Jadi dialirkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengaktifkan stop system di otak bagian depan sehingga orang tersebut bisa mengendalikan perilakunya. Begitu mengerikannya dampak judi online sehingga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menyebut judi online sebagai bencana sosial. Kita tahu persis judi online telah merusak seluruh sendi kehidupan dan menghambat individu maupun masyarakat untuk memasuki tahapan kesejahteraannya. Jangankan sampai pada tahapan kesejahteraannya, orang yang sudah terlibat dan menjadi korban dari judi online hancur seluruh sendi kehidupannya, baik sendi ekonomi, sosial, psikologis maupun keluarganya. Dan saya sampai pada kesimpulan, hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial. Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan untuk memberantas judi online yang kini menjerat 8,8 juta masyarakat Indonesia? Ya, pemirsa, kita akan mulai perbincangan dan malam ini sudah bergabung bersama kami Teddy Mantoro, tim Cyber, Digi, dan Data Nusa Putra University, kemudian Kristiana Siste, Ketua Departemen Psikiatri FKUI RSCM, dan Hariko Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Saya ke Mas Hariko Satria terlebih dahulu. Komdigi dan OJK terakhir memblokir 10.000 rekening bank terafiliasi judi online. Mas Hariko, ini kira-kira apa strategi pemerintah setelah ini? Ya, terima kasih sekali Mbak Tasya. Yang kami hormati Bapak Teddy Mantoro, Ibu Kristiana Siste ya, kemudian teman-teman di Siste ya. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan, kemudian Ibu teman-teman di Nusantara TV. Di awal kami turut berduka ya, karena kemarin Bapak Ikhlasul Amal, ya mantan Ketua Dewan Pers, meninggal dunia. Baik, terima kasih pertanyaannya. Benar sekali Mbak Tasya, kemarin pemerintah dalam hal ini kerjasama antara Kementerian Komdigi dengan OJK telah memblokir 10.000 rekening ya yang terafiliasi dengan judi online ya. Harapannya memang nanti akan ada pengembangan dari website cek rekening
Sehingga dengan mengecek website tersebut, masyarakat bisa mengetahui rekening-rekening yang memang selama ini digunakan untuk judi online. Mbak Tasya, Presiden kita, jadi kerangka berpikirnya itu dari harapan dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, itu intinya ingin melindungi kita semua dari bahaya judi online. Melindungi anak-anak kita dari judi online dan narkoba. Tadi kami sangat mengapresiasi, bagus sekali tadi ada konten dari Nusantara TV ya, wawancara dengan ibu dokter. Tadi saya mendengar, bahkan saya mencatat, ibu dokter di Nusantara TV mengatakan judi online itu bisa membuat kerusakan otak bagian depan, sehingga orang tidak bisa mengendalikan perilaku. Iya. Nah, ini benar sekali ya, ini sesuai dengan apa yang kita saksikan hari ini. Kalau dulu kita pernah mendengar cerita Malin Kundang, kalau Malin Kundang itu mendorong dan memaki ibunya, kemudian dia menjadi batu. Tetapi hari ini karena judi online, bahkan ada anak yang tega membunuh ibu kandungnya gitu kan. Lebih durhaka dari Malin Kundang. Baik. Kan ada istri yang tega membakar suaminya. Iya, Mas Hariko, mohon maaf saya potong. Hari ini kan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga sudah menyebutkan datanya 8,8 juta masyarakat terjerat judi online. 10.000 rekening bank yang diblokir kemudian menjadi tidak ada artinya kalau kita melihat angka yang sebenarnya ya, Mas Hariko. Ya, 10.000 rekening yang diblokir merupakan sebuah upaya yang sangat serius dari Kementerian Komdigi, kemudian berbagai upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh kepolisian juga, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya. Tentu saja ini sangat signifikan apa yang sudah dilakukan ya, karena sejak pertama kali ada internet di Indonesia tahun 1994 sebetulnya sudah ada judi, dan memang belum pernah ada ya ASN di Kementerian Komunikasi dan Kominfo, dulu namanya kan Kominfo, sekarang namanya Komdigi, belum pernah ada penindakan langsung terhadap ASN yang bekerja, yang seharusnya mereka bekerja untuk mendeteksi mana situs judi, namun mereka melindungi sebagian situs. Baik. Intinya Bapak Presiden Prabowo mengatakan tidak ada yang kebal aturan, terus beliau mendorong para aparat penegak hukum, tidak ada yang kebal aturan, siapapun yang melanggar akan ditindak. Baik, Mas Hariko, tapi kembali ke pertanyaan saya di awal, apa kira-kira strategi pemerintah setelah ini? Ya, saat ini kepolisian sedang melakukan pendalaman, kemudian berbagai kementerian membuat fakta integritas, merapikan dari dalam, karena ini semuanya terkait ya. Jadi asta cita yang ketujuh itu pencegahan dan pemberantasan judi online, narkoba, korupsi, penyelundupan itu sangat terkait. Baik. Maksudnya begini, bagaimana mungkin kita akan mencegah memberantas judi online dan narkoba, sementara ASN, oknum ASN yang bertugas, oknum aparat yang bertugas memberantas itu tidak kuat menahan untuk tidak korupsi. Oke, baik. Bapak Presiden Prabowo mengatakan keserakahan dan kerakusan adalah penyebab utama seorang ASN atau seorang pejabat itu korupsi dan menyalahgunakan jabatan. Baik, saya geser dulu ke Pak Teddy sekarang, Mas Hariko. Pak Teddy, kalau menurut Anda efektif tidak sih sebenarnya cara pemblokiran 10.000 rekening bank yang sudah dilakukan oleh Komdigi dan OJK? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Jadi cukup efektif, tapi tidak bisa menuntaskan berbagai masalah yang ada ya. Karena bagi kami ini melihat situasi yang sekarang berkembang begitu,
itu memang berkurang, tapi yang tumbuh juga luar biasa gitu. Iya. Saya ingin sampaikan beberapa data-data dulu yang ada di saya yang bisa saya tangkap ya Mbak. Iya, silakan Pak. Tasya. Iya, jadi PPATK misalnya, ini akumulasi perputaran uang terkait judi online itu bayangkan ya, 327 triliun, itu 2023. Sekarang ini, tiba-tiba ini menjadi naiknya begitu drastis sekali. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, dari Januari sampai September, ini baru Januari sampai September ya, itu dari data PPATK menjadi 280 triliun. Itu uang yang super gajah kalau menurut saya gitu. Iya. Kemudian lagi, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Heri, kalau saya hanya menyampaikan datanya gitu ya. Ini ada 97.000 anggota TNI dan Polri, bayangkan, terlibat dalam aktivitas judi online. Walaupun hari ini atau beberapa hari kemarin, 1-2 hari kemarin, itu dari TNI sudah membuat satu tim khusus gitu ya, untuk menyisir para TNI dan Polri, TNI khususnya untuk TNI gitu tentu saja. Ini untuk menyisir mereka-mereka yang yang bermain judi online, termasuk ASN-nya TNI gitu. Iya. Nah, kemudian berikutnya lagi, ada kira-kira 1,9 juta pegawai swasta gitu ya. Ini 1,9 juta pegawai swasta juga ini terindikasi bermain judi online. Kemudian dari sisi pejabat ya Mbak, ini juga dahsyat ini. 461 pejabat negara itu main judi online. Ini kan makin rumit lagi persoalan. Jadi tadi waktu dibilang apakah ini signifikan tidak yang barusan dilakukan tadi ya, itu signifikan. Data kita terlalu besar gitu. Iya. Nah, kemudian yang 8,8 juta orang ya Mbak ya. Ini sebetulnya kalau saya lihat ini peningkatan dahsyat ya, karena beberapa saat yang lalu di Juli 2024 itu kan masih di angka 4 jutaan. Sekarang ini naik gitu. Ada yang drop, kemudian timbulnya luar biasa gitu. Tapi saya ingin bandingkan dengan negara lain supaya juga kita tidak boleh terlalu optimis terlalu pesimis juga ya, Iya. Mbak Tasya ya. Saya berikan beberapa data. Contoh ya, Jerman itu 10,8. Ya saat ini ya. India itu 12,7, kita 8,8. Kemudian Turki itu 16,7. Kanada itu 19,1. Terus ya Mbak, Inggris, Amerika itu di atas kita semua tuh. Nigeria apalagi 42,5. Anda mau Kemudian mengatakan bahwa ini adalah masalah yang dihadapi semua negara begitu ya Pak Teddy? Persis, ini masalah globalisasi gitu. Jadi memang di kita biasanya disebut sebagai geopolitik gitu ya. Ya. Dan itu kita tidak bisa sendiri gitu. Kenapa Mbak? Ini juga terkait dengan teknis sedikit ya. Ya. Banyak server-server itu dibuatnya di luar gitu. Begitu orang bermain di luar, makanya nih kita bicara teknis. Ada VPN yang digunakan lah dan lain sebagainya. Jadi itu juga membuat hiding buat melakukan pemblokiran yang tadi kita sampaikan gitu ya Mbak. Baik. Ya. Baik, Pak Ya. Teddy, nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh juga bagaimana penanganan di negara-negara lain. Apakah ada best practice yang mungkin bisa kita terapkan? Tapi saya pindah dulu ke Dr. Kristiana ya, Kristiana Siste, Ketua Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Karena hari ini kita baru tahu data bahwa saat ini RSCM merawat 172 pasien korban judi online, 126 diantaranya rawat jalan, 46 rawat inap. Dokter, mungkin bisa digambarkan kondisi mereka secara umum seperti apa, yang dirawat jalan seperti apa, yang dirawat inap seperti apa, supaya kita bisa tahu apa akibat yang ditimbulkan secara fisik yang kemudian menyebabkan orang-orang yang menjadi korban judi online ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ya, terima kasih Mbak. Jadi ini adalah data dari Januari sampai Oktober 2024. Nah, untuk rawat inap sendiri diperuntukkan bagi mereka yang memang sudah mengalami kekambuhan berkali-kali. Biasanya kalau lebih dari 2 kali, maka sudah indikasi untuk rawat inap. Kambuhnya seperti apa, dokter? Mungkin itu. bisa diberi gambaran atau visual. Ya. Kambuh itu, jadi sasaran pengobatan untuk kecanduan judi online adalah tidak bermain judi online lagi. Karena tidak mungkin gitu. Jadi harus abstinensia, harus sama sekali tidak bermain judi online. Tidak ada lagi kemudian iseng-iseng, karena tidak bisa mengontrol perilaku. Jadi kalau ada kekambuhan bermain judi online lagi, untuk lebih dari 2 kali, maka sudah memasuki indikasi untuk rawat inap. Atau misalnya memasuki kekambuhan baru 1 kali, tapi di rumah tidak bisa, kemudian tidak memegang handphone, kemudian tidak bisa, tidak ada m-banking, tidak ada ATM, kemudian Apa tidak bisa kontrol. gejala fisiknya, Dok, ketika mereka kemudian
misalnya tidak diperbolehkan memegang handphone dan tidak boleh memiliki akses kepada M-Banking, apa yang terjadi kepada mereka? Ya, jadi sebenarnya kalau gejala fisiknya yang menonjol adalah gelisah ya. Gelisah karena ingin sekali bermain judi. Itu seperti putus zat, misalnya pada kecanduan narkoba. Gelisah sekali ingin bermain judi online. Nah, itu yang terjadi. Dan pikirannya terus-menerus preokupasi, memikirkan bagaimana caranya bermain judi online. Sampai kemudian misalnya terjadi perilaku yang mengarah ke kriminalitas, misalnya kemudian mencuri uang, atau mengambil ATM pasangan atau orang tua, atau menggadaikan barang di rumah. Itu yang seringkali terjadi. Mencari berbagai cara supaya bisa bermain judi online. Itu yang terjadi. Baik, ini rata-rata mereka yang sadar sendiri kemudian datang berobat atau keluarganya, Dok, biasanya yang kemudian mengantarkan para korban ini? Tidak, 90% diantarkan oleh keluarga. Jadi ada penelitian seperti ini, 1 orang yang melakukan judi online, kecanduan judi online, 6 orang di antara orang tersebut yang berada di sekeliling orang tersebut terdampak perilaku dari yang kecanduan judi online. Jadi 1 merugikan 6 orang di sekitarnya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Teddy sekarang. Pak Teddy, kalau kemudian sekarang kita membahas tentang betapa sulitnya untuk memberantas judi online. Karakteristik dari teknologi online itu kan memang selalu sangat cepat dan mudah berubah. Mungkin saya membayangkannya seperti kita ingin memberantas hoax ya. Berapapun yang kemudian kita take down, secepat itu pula lah atau lebih cepat lagi kemudian produksi konten-konten itu muncul lagi. Itu mungkin yang kira-kira sama ya seperti judi online. Jadi apa Pak kira-kira cara yang paling jitu untuk kemudian bisa memberantas judi online? Jadi yang pertama harus dilihat dulu penguasaan mereka ya Mbak ya, bagaimana sih misalnya contoh lah yang sederhana, satu situs diblokir nih gitu. Nah dengan cepat sekali mereka melakukan mirroring gitu. Nah begitu melakukan mirroring, tahap berikutnya lagi dilakukan blokir berikutnya lagi. Ini seperti kucing dengan anjing, kejar-kejaran terus nggak pernah selesai. Itu satu hal ya Mbak ya. Iya. Wah ada hal lain lagi nih, ada banyak hal lain lagi gitu. Ini ada satu buah teknik yang seringkali disebut sebagai teknologi anti blokir gitu. Ya jadi misalnya contohnya dilakukan VPN gitu. VPN ini kepanjangan daripada Virtual Private Network. Jadi orang-orang yang menggunakan VPN biasanya ini pemain judinya sudah kawakan, punya list yang banyak pesertanya. Kemudian dia punya satu buah website yang memang tidak mudah ditembus gitu, ada di tempat yang berbeda, tempat lain gitu. Nah mereka kemudian seakan-akan tidak di Indonesia menggunakan VPN, dia ada di negara lain, kemudian dia ikut bermain judi di sana gitu, ya. Terus kemudian masih ada lagi yang cara lain, misalnya seperti proxy misalnya. Nah ini teknik-teknik seperti gini oleh tim misalnya di Komdigi atau tim-tim teknis di belakang layar gitu, tim-tim IT kita itu yang harus betul-betul menguasai teknik-teknik seperti begini. Banyak sekali server-server yang ada di luar negeri begitu. Ya, kemudian juga ada hal-hal yang lebih fundamental juga nih. Mereka-mereka yang sudah terbiasa bermain gitu, ini memang permintaannya super tinggi gitu. Ditambah dengan teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya untuk secara teknis gitu ingin kita tuntaskan gitu. Karena memang seperti tadi itu banyak sekali cara untuk ini baru yang saya sampaikan ya, masih banyak lagi cara-cara yang lain. Iya, mereka punya perisai sendiri berarti ya Pak untuk upaya pemblokiran. Nah, kira-kira apakah kemudian pemerintah memang tidak bisa pakai cara pemblokiran saja, harus ada cara lain yang kemudian bisa lebih cepat lagi memberantas judi online yang memang kecepatannya jauh lebih cepat daripada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira dari kepolisian kemudian Komdigi sudah bergerak cukup cepat ya Mbak. Barreskrim misalnya kemudian bisa memprofiling mereka dan bisa mencoba mengantisipasi berbagai hal yang sekarang ini sudah terjadi gitu. Nah contoh-contoh lain lagi kan misalnya permainan judi dengan menggunakan pulsa gitu misalnya, itu kan juga tidak mudah dideteksi. Kenapa? Karena yang pemainnya juga menggunakan pulsa, yang menang, yang jadi bandernya juga pakai pulsa, kemudian dia begitulah. Jadi kita melihatnya seakan-akan seperti mereka ini bermain menggunakan telepon biasa ya, sepertinya di permukaan, kenyataannya di belakang
itu ada penerima dan ada yang menyetorkan gitu. Ya, ini juga bagian-bagian yang perlu diantisipasi dari awal gitu saya kira. Baik, Pak Teddy, tapi kalau tadi Anda mengatakan ada modus pulsa ya, itu memang kemarin juga kita sudah dengar ketika rapat kerja dengan DPR. Nah, apa kira-kira modus-modus lain yang kemudian mungkin membuat jadi ada pertanyaan nih Pak Teddy, jangan-jangan masyarakat tidak sadar ketika mereka sedang bermain judi online, mereka pikir itu game biasa atau seperti apa sebenarnya Pak Teddy? Oh, kalau dari sisi masyarakat yang saya lihat Mbak, karena ada sense of judinya di sana, dia letakkan uangnya gitu, walaupun dia menggunakan pasti sadar berarti ya Pak? Dia sadar sekali gitu, karena dia juga berharap mendapatkan sesuatu ya. Nah ini memang ya masalah mental sebetulnya, harus ada perbaikan. Tadi itu disampaikan oleh Dr. Christina, saya kira sudah sangat tepat, itu harus diantisipasi supaya keinginan buat berjudi itu diputus gitu. Jadi memang persoalan demand sih gitu. Ya. Baik, saya pindah lagi ke Dr. Christiana. Dr. Christiana tadi sempat ada disebut oleh Muhaimin Iskandar bahwa pembiayaan dari para pasien yang menjadi korban judi online ini kemudian akan ditanggung BPJS. Saya mau konfirmasi dulu, ini apa benar seperti ini atau tidak, dokter? Ya, saat ini kalau di RSCM memang untuk pembiayaan rawat jalan dan rawat inap ditanggung oleh BPJS. Oke, saya konfirmasi berarti bisa ditanggung. Oke, saya konfirmasi ke Mas Hariko sekarang. Mas Hariko, ini benar ya pemerintah di tengah-tengah upaya untuk memberantas judi online, tapi kemudian pelaku-pelaku judi online ini yang kemudian menjadi korban dan harus dirawat ditanggung lagi oleh negara? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Tasha. Pada kesempatan lain kami akan memberikan jawaban. Kami mohon maaf saat ini kami khawatir memberikan informasi yang tidak tepat, begitu Mbak. Tapi jadi belum tahu posisi pemerintah apakah memang akan menanggung atau tidak begitu kira-kira Mas Hariko, atau seperti apa? Ya, informasi yang kami miliki untuk menjawab pertanyaan tersebut belum sempurna. Kami khawatir apabila memberikan jawaban khawatir salah nanti. Nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Baik, saya ke dokter lagi berarti. Dokter, kalau mungkin bisa diceritakan profil dari pasien ini mayoritas laki-laki atau perempuan, pekerjaannya pekerja atau pelajar, kemudian usianya mana yang kemudian menjadi mayoritas dan kemudian bisa ditangkap pembelajarannya, siapa sebenarnya yang mayoritas menjadi korban judi online? Iya. Jadi sebenarnya usianya usia produktif. Jadi kenapa ini harus menjadi prioritas juga untuk ditata laksana secara kesehatan? Artinya kenapa juga harus ditanggung oleh BPJS? Karena ini ada oleh asuransi nasional ya, oleh BPJS. Ini adalah karena usianya usia produktif. Usia 18 sampai 35 tahun. Jadi usia produktif yang masih harus bisa bekerja gitu. Dan ini kan suatu penyakit ya, suatu gangguan kesehatan. Jadi memang harus disembuhkan, harus diobati secara kesehatan juga. Bukan cuma masalah perilaku, ini ada kerusakan di otak yang bisa disembuhkan, yang bisa sembuh sempurna. Bisa disembuhkan ya dok ya? Laki-laki. Ini bukan seperti kecanduan narkoba yang kemudian mungkin sembuh tapi potensi kembali lagi juga masih bisa. Atau seperti apa dok? Kecanduan narkoba pun bisa disembuhkan secara sempurna. Sekarang semakin deteksi dini, semakin dideteksi secara dini, semakin diobati secara dini, maka kesembuhan 100% itu semakin tinggi. Nah ini kita harus usahakan. Baik, dokter mungkin bisa dijelaskan secara sederhana penanganan seperti apa yang dilakukan kepada pasien-pasien korban judi online yang mengalami, tadi Anda sudah jelaskan kegelisahan ketika mereka tidak punya akses kepada handphone ataupun mobile banking. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya mereka mau berhenti nggak, mereka bilang mau berhenti. Karena mereka tahu bahwa kerusakan dan dampaknya itu sudah sedemikian masif dalam keluarga. Artinya istri mau bercerai, anak terlantar, mereka tahu gitu, mau berhenti. Tapi mereka tidak bisa mengendalikannya. Kenapa? Karena ada kerusakan di area otak bagian depan. Kenapa rusak? Karena memang judi online itu seperti kecanduan lainnya yang merusak otak bagian depan sehingga tidak bisa mengontrol. Pada saat mereka melihat iklan di media sosial misalnya yang sekarang sangat masif, itu langsung terstimulus otak itu. Ayo main. Itu sangat menyenangkan walaupun kalanya sudah banyak dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga perbaikan otak di bagian depan ini harus dilakukan. Pola pikir yang salah harus dimodifikasi. Dan pertanyaannya apakah ada terapinya? Ada.
terapi kognitif perilaku, tadi ada transmagnetic stimulation yang sudah dikembangkan dan sudah diberikan mesin-mesinnya oleh Kemenkes di berbagai rumah sakit, dan juga obat-obatan yang sudah ada. Jadi bisa disembuhkan terapi kognitif perilakunya 12 kali. Jadi butuh waktu 5 minggu untuk mengurangi keinginan bermain judi, memperbaiki gejala, dan juga memperbaiki pemikiran yang salah. Baik, 5 minggu ini berarti mereka harus detox terhadap gadget juga atau seperti apa, Dok? Ya, jadi ada modifikasi lingkungan. Tidak harus selalu rawat inap ya, tapi juga bisa rawat jalan, tapi ada modifikasi lingkungan. Jadi ada pembatasan pembukaan gadgetnya, kemudian tidak menggunakan m-banking dulu, tidak menggunakan ATM, pembatasan e-money seperti itu. Jadi ada modifikasi lingkungan yang dilakukan. Terapi perilaku. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Teddy. Pak Teddy, ini kan kita semua sebenarnya punya akses terhadap gadget, kita punya akses terhadap internet, kita semua sebenarnya rawan ya terhadap judi online. Nah, bagaimana sebenarnya kemudian kita membentengi diri, membentengi anak-anak, membentengi keluarga kita dari bahaya judi online, Pak Teddy? Ya, yang pertama saya kira semua dimulai dari keluarga, ya Mbak ya. Kalau datang dari keluarga yang sehat, yang settle gitu, yang stabil, itu harusnya bisa terbentengi dengan baik begitu. Saya ingin highlight kembali jumlah penduduk Indonesia ini hampir 280 juta lah begitu. Jadi kalau yang kena 8,8 itu sebetulnya secara statistik itu memang belum terlalu signifikan sekali sih gitu ya. Tetapi memang itu sangat mengganggu gitu ya, karena jumlah yang berada dalam satu kurva tertentu itu mengganggu yang lain gitu. Nah, jadi kalau kembali ke tadi, selain keluarga tentu saja pendidikan di sekolah gitu atau di kampus dan sebagainya. Kemudian juga di tempat kerja gitu. Di tempat kerja ini kan mulai macam-macam, mulai dari swasta begitu, mulai kemudian di seperti perguruan tinggi atau mulai di kantor-kantor KLD gitu, kelembagaan dan sebagainya gitu. Nah, ini perlu ada awareness yang rutin gitu. Saya lebih senang sebetulnya di konteks seperti begini kalau dari sisi sedikit strategik gitu, ini para pimpinan-pimpinan, pucuk-pucuk pimpinan itu mulai aware gitu. Siapa-siapa yang misalnya ada kata kunci misalnya ini di staff di satu perkantoran tertentu ada berapa banyak sih pemain judi online-nya begitu. Nah, kemudian ini kesadaran supaya jadi kalau pimpinan itu sudah memberikan warning begitu kan menjadi perhatian mereka bisa bawahan. taunya bagaimana kira-kira caranya Pak Teddy? Ada satu sistem yang kemudian bisa mendetek ketika karyawannya memang kemudian menggunakan akses WiFi gitu misalnya, dan akses WiFi itu bisa ketahuan masuk ke alamat-alamat judi online atau seperti apa Pak Teddy? Ya, jadi saya mulai dari keluarga dulu ya Mbak. Ya. Kalau dari keluarga itu pasti tidak ada teknologi lah gitu. Kalau ada mulai perilaku-perilaku yang aneh gitu dari anak kita, mulai kita ajak bicara gitu. Jadi di level itu dulu. Kemudian begitu masuk ke satu buah company gitu, ini sama nih. Perilaku orangnya juga dilihat, teman-temannya bisa saling memberikan informasi, saling melaporkan kalau mungkin, baru kita berbicara ke teknis ya Mbak. Ini kalau misalnya tadi itu, kita ada data begitu masuk gitu ya, lewat kan setiap ada satu kantor itu biasanya ada, ini bicara teknik mohon maaf ya Mbak, ini di depannya itu ada web server lah yang dia pakai, ada cachingnya, ada lognya. Nah, kemudian begitu ada ketemu website-website yang berkaitan dengan judi online, nah itu mulai di-capture gitu misalnya. Kemudian dilihatlah dari IP nomor berapa, siapa yang pakai mobile phone nomor berapa. Kemudian itu bisa saja jadi keinginan pimpinan dulu nih untuk menggerakkan orang IT lah, menggerakkan orang dari manajemennya lah, menggerakkan tim yang lain yang saling kontrol salah satu dengan yang lain gitu. Karena kalau di level itu bisa dikerjakan, maka itu reduce-nya menurut saya sangat tinggi gitu. Ya, kira-kira demikian Mbak. Oke, baik. Jadi memang harus ada kesadaran dan kemudian harus ada proteksi ya di tiap institusi, tiap instansi begitu kira-kira Pak Teddy. Betul, persis. Baik, saya geser lagi ke Mas Hariko. Mas Hariko, kira-kira kalau pemerintah sendiri berkolaborasi dengan siapa saja Kak? Tadi kan kita sudah tahu memang kerjasama dengan OJK, kemudian PPATK, kemudian kepolisian, TNI, Polri. Tapi kita juga tahu bahwa kemudian di Komdigi pun ada, di TNI juga ada, di Polri juga dampaknya kita sudah lihat akibat-akibatnya seperti apa. Jadi kira-kira akan kerjasama atau mungkin menggandeng pihak-pihak mana lagi agar kemudian bisa melakukan terobosan-terobosan dalam melakukan strategi memberantas judi online, Mas Hariko? Ya, terima kasih Mbak Tasya, Bapak Teddy, kemudian Ibu Kristiana. Semuanya ya, jadi Bapak Prabowo Subianto sudah sangat mengakui
artinya dari pusat di daerah itu ada korupsi, kemudian ada pelayanan tidak baik. Salah satu mudahnya penyebaran judi online ini kan juga ada beberapa ASN yang mudah tergiur dengan uang gitu, tanpa memikirkan masa depan bangsa ini. Misalnya dengan mengamankan satu situs, dia mendapatkan uang 8,5 juta per bulan. Kalau 1.000 situs berapa uang yang dia dapatkan? Jadi tidak berpikir karena ada situs yang diamankan, ada orang yang bunuh diri karena itu dan lain sebagainya. Maka diperlukan sekali memang kerjasama dengan semua pihak dan itu sudah dilakukan termasuk dengan berbagai kampus, kemudian para pemuka agama. Ini tugas kita bersama. Kalau Pak Presiden mengatakan ini bukan demi Pak Prabowo, jadi jangan setia dengan Pak Prabowo, tapi setialah dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dan untuk mencegah berbagai ketidakselarasan dalam gerakan-gerakan tersebut, ego sektoral di antara kementerian, maka Bapak Presiden Prabowo mengumpulkan dulu semuanya di Magelang kemarin kan, yang kita lihat di Akademi Militer itu, di situ disamakan visinya, disamakan tujuannya, disamakan niatnya. Dan di situ dengan sangat tegas Presiden mengatakan jangan setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada kepentingan nasional. Nah hari ini kita melihat ya, kejaksaan, kepolisian, PPATK, kantor komunikasi kepresidenan, OJK, Komdiji, kan banyak lagi tuh. Dan itu bisa selaras. Karena sekali lagi yang kita hadapi ini tidak mudah, maka membutuhkan kekompakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, para pakar, para akademisi, dan banyak sekali memang kita lihat di berbagai TV, termasuk di Nusantara TV ini, ada para pakar, ada para pengamat yang istilahnya mengkritik dengan sangat keras kenapa ini dampak dari judi online ini. Kami sangat menerima itu dan kami melihat orang-orang yang mengkritik itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa ini. Baik, kita akan break lagi sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan kita pada kali ini. Saya kembali lagi ke Dr. Kristiana. Dr. Kristiana, kalau kemudian kita bisa memberikan tips kepada masyarakat, bagaimana cara kita mengenali gejala-gejala awal dari seseorang yang kemudian mulai kecanduan judi online, dan penanganan pertamanya tuh kira-kira seperti apa, Dok, yang kemudian bisa mengerem orang-orang ini sebelum kemudian akhirnya membutuhkan bantuan secara medis? Ya, biasanya ada ketidakstabilan keuangan ya. Misalnya selalu minta uang dalam waktu yang tidak biasa gitu. Kemudian juga biasanya kemudian ada masalah emosional. Misalnya biasanya berkaitan dengan pinjaman online. Jadi judi online itu seringkali berkaitan dengan pinjaman online. Jadi karena pinjaman online, jadi ada masalah emosional karena harus membayar dalam waktu tenggat tertentu. Nah, masalah emosional ini misalnya jadi sering marah-marah, atau jadi lebih diam, menarik diri, atau jadi lebih cepat tersinggung. Nah, ini yang menjadi harus perhatian juga bagi keluarga. Atau kemudian menjadi lebih tertutup dalam keluarga. Jadi bisa dikenali seperti ini. Atau menjadi sembunyi-sembunyi misalnya dalam bermain gadget. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai juga. Dan biasanya misalnya pada malam hari jadi kurang tidur juga. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Oke, baik. Tindakan pertolongan pertama apa yang kira-kira efektif kalau kemudian kita bisa menemukan ada lingkungan terdekat yang mengalami gejala seperti itu, Dok? Ya, jadi sebenarnya bisa diajak bicara dulu ya, tidak distigma, kemudian tidak lalu disalah-salahkan seperti itu, karena semakin menutup diri orangnya. Tapi kemudian bisa perlu dibantu atau mau dibantu. Tapi ini yang menjadi salah satu kultur negara Indonesia juga yang harus menjadi perhatian. Biasanya keluarga kemudian melunasi semua hutang pinjaman online-nya atau hutang ke bandarnya. Nah, ini kemudian tapi tanpa dibawa berobat. Okay. Nah, berharap dengan dilunasi hutang semuanya beres. Ini hal yang salah. Karena kemudian tidak membuat orang itu jerak.
berjudi online, tapi makin terjerat. Jadi harus dibawa berobat ke profesional. Oke, jangan hanya ditolong kemudian tidak diobati begitu ya dok? Benar sekali. Oke, baik. Saya geser lagi ke Pak Teddy. Pak Teddy, tadi kita di awal sebenarnya sudah mendiskusikan soal bagaimana ini sebenarnya masalah yang tidak hanya dihadapi di Indonesia, tapi juga seluruh negara menghadapi problem yang sama. Nah, kalau dari riset atau penelitian Anda, mungkin negara-negara mana yang kira-kira punya best practice dalam memberantas judi online agar kemudian bisa kita tiru, Pak, bukan hanya soal penanganannya saja tetapi juga berjalan bersamaan dengan pencegahannya. Ya, baik, terima kasih Mbak Tasya. Jadi yang kami amati gitu, negara-negara yang memiliki penduduk yang level edukasinya itu tinggi, itu relatif terkena judi online-nya itu rendah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya pengetahuan atau kesadaran dari masyarakat itu cukup besar gitu, maka judi online itu akan menjadi rendah gitu. Kalau di tanah negara banyak ya, jadi seperti Finland gitu, di negara itu bebas-bebasnya, malah judi online-nya hampir minimal sekali gitu. Ya ini contoh-contoh yang sangat terlihat lah. Jadi kalau kita ngeliat di dunia internet itu kan bisa dibagi 3. Satu ini yang terproteksi sekali, Cina misalnya, atau Rusia begitu. Satu sebebas-bebasnya tadi itu, Finland tadi itu. Atau seperti kita nih, yang separuh terbuka, separuh tertutup gitu. Jadi dari sekian hampir 1000-an sekarang ada Internet Service Provider (ISP) itu yang bisa dibilang dikuasai oleh pemerintah lah gitu ya. Saya kira itu di bawah 50 saat ini gitu ya. Yang lainnya itu ya swasta dan kadang-kadang uncontrollable secara teknis ya Mbak. Tapi kalau kita bicara aturan gitu, ya di ujungnya bisa dijaga gitu. Tapi kan nggak bisa saja dengan semudah itu saja gitu. Nah, jadi kembali ke best practice, memang kita tidak bisa mengcopy begitu saja karena memang di negara kita ini sangat unik gitu. Dari mulai yang di level yang lulusan SD yang begitu banyak sampai yang sarjana juga cukup banyak gitu. Dan mungkin bayangan saya memang peningkatan capacity building lah ya, SDM gitu, di semua lapisan itu sangat-sangat diperlukan gitu. Saya ingin kasih contoh sesuatu yang barangkali bisa jadi perbaikan cepat ya Mbak Tasya ya. Buat contoh ini, kalau kita berbicara di dunia pendidikan begitu, ini nanti larinya ke judi online, kesadaran juga ya. Ini kan sebenarnya orang bagaimana mengerti sebetulnya situasi yang melingkupi yang bersangkutan. Saya berikan contoh misalnya di bidang saya lah, saya bidangnya ilmu komputer gitu. Ini kalau di bidang ilmu komputer orang yang paling ngerti itu ya pastinya dosennya, harusnya kan gitu. Masalahnya nih Mbak, ini sudah saya sampaikan berkali-kali di setiap kali diskusi seperti demikian. Jumlah dosen Indonesia yang punya S3 ngajar S1 di kita itu hanya 4,6% Mbak di bidang komputasi. Malaysia itu 96%, Australia, Singapura 100%. Ini yang begini harus ditingkatkan dulu nih gitu. Nah, karena kalau ngajarnya bagus, walaupun dia guru SD gitu, kalau memang kompetensinya bagus, maka ini meningkatkan kesadaran ke masyarakatnya juga akan jadi baik begitu. Tapi memang ya banyak variabel-variabel lain sih. Perbaikan-perbaikan berikutnya lagi yang perlu diperbaiki, saya kira nih terkait dengan fungsi dari teknologinya sendiri ya Mbak. Menggunakan AI misalnya. Di negara maju itu bagaimana meng-capture orang pemain judi online dengan pattern matching dalam satu buah data yang kita miliki gitu, segera bisa difilter gitu. Iya. Nah ada aspek lain lagi yang bisa lebih cepat nih Mbak, perbankan sebetulnya. Karena dimanapun namanya saja judi online. Jadi melakukan penjudian itu dengan cara online. Maka membayar itu dengan bayaran online. Maka rekening-rekening online itu kalau terindikasi dengan AI misalnya dengan cepat dilakukan pattern matching tadi, begitu kita tahu itu judi online ya blok gitu. Jadi harusnya perbankan juga bisa diajak untuk bekerja sama ya Pak Teddy ya? Harus. Dan saya kira sudah berjalan ini sekarang ini gitu loh Mbak. Ditambah juga begini, tadi ingin saya kaitkan dengan Pak Hariko tadi ya terkait dengan program pemerintah gitu. Tadi disampaikan oleh beliaunya nih 8,5 juta per bulan misalnya dikali sekian, jadi sekian itu kalau diblok dengan sekian banyak dengan sekian lama, misalnya dari sejak Januari atau bahkan lebih lama, itu kalau misalnya didorong untuk perbaikan gizi makan siang begitu buat anak-anak gitu, waduh itu sangat super luar biasa kalau menurut saya gitu. Itu juga bagian-bagian yang kita bisa mengajari ke best practice kita, bisa kita ajari ke dunia lain, Mbak. Ke negara-negara lain bahwa we are better than them gitu. Ini dengan praktis seperti demikian dan saya kira bisa diekspos hal-hal yang positif dari yang negatif tadi gitu. Yang negatif berubah dengan yang positif. Kira demikian, Mbak.
Saya ke Mas Hariko. Mas Hariko, jaminan dari pemerintah bahwa akan serius menangani dan memberantas judi online, termasuk juga tidak akan tebang pilih, termasuk juga kepada platform-platform yang mungkin kemarin sudah disebut oleh Menkomdigi bahwa akan dimintai kerjasamanya. Apakah kemudian nanti akan berani bahwa pemerintah ketika platform-platform itu tidak mau diajak bekerja sama akan ada sanksi? Audionya belum terdengar, Mas Hariko. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Sejauh ini kita melihat ya, kita optimis pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran mampu mencegah dan memberantas judi online. Hal ini terlihat dari keberanian PPATK menyampaikan berbagai data, meskipun data itu kalau kita lihat merupakan data internal pemerintahan yang bermain judi online segini. Beliau, ibu bapak kita di PPATK tidak ragu-ragu, bahkan datanya itu kan per kota juga ada. Misalnya per 6 November 2024 itu kan disebutkan bahwa salah satu kota yang terbanyak pemain judi online-nya itu di Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor, di Jakarta Timur, tapi Kabupaten Bogor juga termasuk ya. Itu disebutkan angkanya 4.432. Di atas itu ada Jakarta Timur. Jadi seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi, ini sudah terdeteksi, hanya memang untuk pencegahannya membutuhkan kerjasama dari lingkungan, dari sekolah dan lain sebagainya. Kami juga terima kasih atas masukan Ibu Kristiana tadi. Jadi memang di data jauh ini memang jumlah pemain judi online itu 4 juta. Tadi ada penjelasan dari Ibu Kristiana bahwa 1 orang pemain judi online berdampak terhadap 6 orang lainnya, gitu kan? Iya, baik. Dan memang Bapak Presiden Prabowo sangat fokus ya terkait dengan sumber daya manusia ini. Tadi sempat disinggung oleh Bapak Teddy. Karena program Presiden kita kan ada bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita. Baik. Termasuk bantuan untuk ibu menyusui. Iya, Mas Hariko, soal platform-platform tadi seperti apa kira-kira, Mas Hariko? Ya, sejauh ini komunikasi berjalan dengan baik. Mereka para platform beralasan bahwasannya mereka beroperasi sesuai mentaati hukum di mana mereka beroperasi. Ya kalau berada di Indonesia tentunya mereka akan mentaati aturan yang berlaku. Baik. Tapi seperti yang kita lihat, memang di media sosial itu kan ada konten yang lucu, yang viral, yang unik. Nah, konten-konten itu kadang-kadang disisipi oleh 1 detik, 2 detik iklan tentang judi online. Iya. Nah, ini yang agak susah untuk terdeteksi. Misalnya ada seorang selebritis namanya A, kemudian ada yang membuat akun fansnya A. Tiba-tiba di situ ada iklan judi online. Orang main kemudian akunnya menghilang. Sejauh ini kerjasama berjalan dengan baik, kemudian hubungan komunikasi juga berjalan dengan baik antara Ibu Yakin bisa firm ya, Mas Hariko? Yakin bahwa pemerintah akan tegas dan tidak tebang pilih? Tidak ada yang kebal aturan. Intinya kalau boleh membahasakan ya, Bapak Presiden sudah mengatakan saya pertaruhkan jiwa dan raga saya ingin melihat di 2025 betul-betul anak-anak yang hari ini menjadi anak-anak generasi emas, manusia yang berguna. Karena gregetannya Bapak Presiden itu gini, menurut Presiden Prabowo per hari ini 2024 seharusnya menurut Pak Prabowo kita ini sudah menjadi negara maju. Baik. Melihat sumber daya alam kita dan lain sebagainya. Tapi karena ada korupsi, ada narkoba, termasuk ada judi online, terutama korupsi ya, itu sehingga kita masih juga belum menjadi negara maju. Ini yang sangat
serius diperangi oleh Bapak Presiden. Baik, sayang sekali waktunya sudah terbatas, sudah habis Mas Hariko, tapi kita tunggu seperti apa langkah-langkah jitu dari pemerintah di hari-hari ke depan supaya kemudian bisa ada efek yang lebih terasa. Terima kasih Mas Hariko, Pak Teddy, dan juga Dr. Kristiana untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Mbak Tasya, terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Saya Tasya Rutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.